Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Husnuhatimah, NPM 2021010124, Prodi Hukum Keluarga dari kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang telah Bapak Hervin bagikan kepada kami, yaitu mengenai substansi hukum Islam. Ada 3 subtema yang akan saya presentasikan, yaitu makna hakikat sesuatu menurut filsafat, yang kedua pengertian filsafat hukum Islam, dan yang ketiga faktor yang menjadi ciri filsafat hukum Islam. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai makna hakikat sesuatu menurut filsafat. Definisi hakiki atau esensial adalah pernyataan hakikat sesuatu, yaitu suatu pengertian yang abstrak hanya mengandung unsur-unsur pokok yang diperlukan untuk memahami suatu golongan tertentu dan untuk membedakannya dari golongan-golongan lain, sehingga sifat-sifat golongan tersebut tidak termasuk dalam hakikat sesuatu itu. Dalam ilmu filsafat dan pengetahuan ada 3 definisi yang penting. Yang pertama yaitu ilmu mantik atau ilmu logika, dan sebagai jami yang memuat dan mani menolak. Definisi itu tersusun dari jenis yang terdekat dan perbedaan spesifik, yaitu jenis atau genus ialah setiap pengertian yang menyatakan hanya sebagian dari hakikat sesuatu. Artinya, pengertian tersebut belum menyatakan hakikat sesuatu itu secara utuh atau seutuh-utuhnya. Perbedaan spesifik ialah setiap pengertian yang membedakan golongan dari jenis genusnya. Misalnya berakal budi membedakan manusia dari hewan. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai pengertian filsafat hukum Islam. Filsafat hukum Islam terdiri dari 3 kata, yaitu filsafat, hukum, dan Islam. Filsafat adalah pengetahuan tentang pemikiran yang mendalam, sistematis, logis, dan radikal, tentang berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik aturan bermasyarakat maupun aturan bernegara. Hukum adalah peraturan-peraturan tentang perbuatan dan tingkah laku manusia dalam lalu lintas hidup. Secara ringkas, hukum berarti ketetapan. Adapun pengertian filsafat hukum Islam adalah kajian filosofis tentang hakikat hukum Islam, sumber asal-muasal hukum Islam dan prinsip penetapannya, serta manfaat hukum Islam bagi kehidupan masyarakat yang melaksanakannya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan filsafat hukum Islam adalah setiap kaidah, asas atau mabda, aturan-aturan pengendalian masyarakat pemeluk agama Islam. Kaidah-kaidah itu dapat berupa Al-Quran, hadis, pendapat sahabat dan tabi'in, ijma ulama, fatwa, lembaga keagamaan, dan lain sebagainya. Filsafat hukum Islam diartikan pula dengan istilah hikmah at-tasyrik. Pembahasan yang ketiga adalah faktor yang menjadi ciri filsafat hukum Islam. Faktor yang pertama yaitu wacana atau argumentasi, yaitu menandakan bahwa filsafat memiliki kegiatan berupa pembicaraan yang mengandalkan pada pemikiran, rasio, atau tanpa verifikasi uji empiris, yaitu perbincangan dengan menutup mata. Kebenaran filosofis tidak memerlukan pembuktian-pembuktian atau tidak perlu didasari bukti kebenaran, baik melalui eksperimentasi maupun pencarian data lapangan. Faktor yang kedua yaitu segala hal atau sekalian alam. Artinya, semua materi pembicaraan filsafat adalah segala hal menyangkut keseluruhan yang bersifat universal. Tidak ada yang tidak tersentuh oleh pembicaraan filsafat. Ada atau tidaknya permasalahan, filsafat merupakan bagian dari perbincangan. Hal itulah yang membedakan antara filsafat dan ilmu pengetahuan yang membicarakan lingkup tertentu. Semua yang dikaji oleh ilmu pengetahuan dijamah oleh filsafat, karena inilah universalisme filsafat. Yang ketiga itu ada sistematis, artinya perbincangan mengenai segala sesuatu dilakukan secara teratur, mengikuti sistem yang berlaku sehingga tahapan-tahapannya mudah diikuti. Dengan demikian, perbincangan tersebut tepat atau tidak dapat diikuti dan dikaji oleh orang lain, meskipun pada akhirnya hanya ada satu pengertian mengenai sesuatu yang dimaksud. Faktor yang keempat adalah radikal, artinya sampai ke akar-akarnya, sampai pada konsekuensinya yang terakhir. Radix artinya akal, yang juga disebut dengan arce sebagai ciri khas berpikir filosofis. Perbedaannya dengan pengetahuan adalah adanya asumsi sebagai titik tolak yang disebut sebagai keyakinan filsafati atau philosophical belief. Dan yang kelima adalah hakikat, merupakan istilah yang menjadi ciri khas filsafat.
hakikat adalah pemahaman atau hal yang paling mendasar. Jadi, filsafat tidak hanya berbicara tentang wujud atau materi, sebagaimana ilmu pengetahuan, tetapi berbicara makna yang hakikat terdapat di belakangnya. Dalam filsafat, hakikat tersebut sebagai akibat dari berpikir radikal. Nah, berdasarkan 5 ciri berpikir filosofis tersebut, dapat diambil pemahaman bahwa filsafat merupakan kebebasan berpikir manusia terhadap segala sesuatu tanpa batas, dengan mengacu pada hukum keraguan atas segala hal. Bahwa sekalian alam dan segala hal dapat dilihat dari berbagai hal sudut, melalui kontemplasi pemikiran yang sistematis, logis, dan radikal. Selanjutnya, segala hal yang dipikirkan oleh filsuf berkaitan dengan hal-hal berikut. Yang pertama itu berhubungan dengan sesuatu yang bersifat metafisik yang tidak dapat dilihat atau disebut juga dengan hal yang gaib. Yang kedua yaitu berhubungan dengan alam semesta yang fisikal dan terbentuk oleh hukum perubahan. Kemudian yang ketiga yaitu segala sesuatu yang rasional dan irasional. Dan yang keempat semua yang bersifat natural dan supranatural. Yang kelima berhubungan dengan akal, rasa, pikiran, intuisi, dan persepsi. Dan keenam, sehubungan dengan hakikat yang terbatas dan tidak terbatas. Yang ketujuh, berhubungan dengan teori pengetahuan pada semua keberadaan pengetahuan manusia yang objektif maupun subjektif. 8. Berhubungan dengan fungsi dan manfaat segala sesuatu yang didambakan manusia atau dihindarinya. Ke-9, berhubungan dengan kebenaran spekulatif yang bersifat rasional tanpa batas, sehingga berlaku pemahaman dialektis terhadap berbagai penemuan hasil pemikiran manusia, tesis yang menghasilkan antitesis, dan terciptanya sintesis. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.